Ada orang hamil sebelum nikah. Biasa tuh. Apakah sah nikahnya? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nikah orang yang hamil dengan yang dia hamili itu, hamil, nikah dia sah. Apakah dinikahkan lagi setelah melahirkan? Tidak. Nikahnya sah. Apa diulang lagi? Apakah perlu nikah 2 kali? Tak perlu. Keluarganya mendoakan setelah acara pernikahan. Apakah mereka dapat dosa? Dosanya karena dia mendiamkan perbuatan maksiat, dibiarkannya anak itu berzina. Pak, saya bawa anak bapaknya makan mie ayam. Tak boleh. Nanti bapak kami belikan bapak. Lah. Itulah dosa dia. Dibiarkannya. Dayus, la yadkhul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Adiknya dibawa anak lajang, cuek aja dia. Itulah dosa dia. Adapun nikah perempuan hamil, maka sah. Yang jadi masalah akan lahir anak, muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. 2, seandainya anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, seandainya bapak itu mati, anak tak dapat warisan. 4, seandainya anak itu perempuan, gadis, mau nikah, bapak itu tak bisa jadi wali. Ku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, mas bro. Ini anak saya. Rambutnya sudah diperiksa DNA di Singapura. DNA tak lagi. Jadi ini anak siapa? Entahlah. Tidak diakui nasab anak zina dengan bapak zina. Maka walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Siapa? Pakwa. Nah, jangan buat salah 2 kali. 25 tahun yang lalu saya ini salah Pak Ustaz, saya silap. Maka jangan ulang sekali lagi. Nikahkan dia dengan wali hakim. Pakwa, ada yang mau saya bicarakan sama Pakwa. Tapi kalau bisa kita 4 mata. Kata Pakwa 3 pun bisa. Apa masalahnya? Ini saya dulu silap pula saya kata Pakwa. Bapak bukan sendirian, banyak yang lain. Hampir tiap minggu ada. Saya ingin tanya, apa itu bai'at? Bai'at sumpah setia. Bai'at Aqabah pertama, datanglah 7 orang sahabat Nabi dari Madinah membai'at Nabi. Nubayi'uka, kami membai'at kepada engkau ya Rasulullah. Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami akan selalu patuh dan bai'at, sumpah setia. Seandainya telah datang Imam Mahdi, kita harus berbai'at kepada mereka sehingga dibela. Walaupun dengan cara merangkak. Seandainya kita wafat tanpa berbaiat kepada imam, bagaimana Pak Ustaz? Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, dia tidak berbaiat kepada imam, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Ustaz berbaiat kepada siapa? Tak ada imam. Kalau seandainya dulu kita masih kerajaan Melayu, saya berbaiat kepada Sultan Syarif Qasim. Saya datang ke Siak, hai Sultan Syarif Qasim, aku berbaiat kepada engkau selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul, aku akan sami'na wa ta'na. Berbaiat kepada imam, berbaiat kepada khalifah. Ustaz berbaiat kepada Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi? Tak ada. Mahdi banyak. Imam Mahdi belum lagi nampak. Apakah termasuk memutuskan tali silaturahim jika kita menjaga jarak dengan saudara kita seperti mengurangi perjumpaan? Karena saya takut dengan seringnya berjumpa akan menimbulkan maksiat seperti riba, menggunjing. Tidak. Kurangi frekuensi. Dia tukang ngobok. Kita datang, say hello, assalamualaikum, apa kabar, sehat, dah cukup. Selamat ulang tahun, selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Cukup. Yang terlalu banyak sehingga membuka pintu dosa. Sadduz zari'ah, menutup pintu celah buat dosa. Bagaimana sikap kita sebaiknya jika ada saudara kita yang berkunjung ke rumah kita lalu menggunjing dan menriba? Dia marah lantaran saya tak memberi respon karena pada saat itu bulan puasa. Saya tidak ingin merusak puasa saya. Namun ternyata dia merasa dicuekin dan mengatakan bahwa saya sombong. Saya sudah minta maaf dan menerangkan maksud dari itu, tapi dia pada pendapatnya bahwa saya mencueki dia. Apa yang harus sebaiknya saya lakukan Pak Ustaz? Haruskah saya mengurangi perjumpaan? Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Yang ibu bapak lakukan sudah bagus, sesuai syariat Islam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut selera banyak orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Dibilangnya bapak sombong, cuek aja, tak masalah. Yang penting selama kita benar. Kalau diikuti cakap semua orang banyak ini, pusing kepala kita. Yudilluka an sabilillah. Putus jangan, kurang boleh.
Putus, jangan. Jangan sampai putus silaturahim. Bagaimana sebaiknya seorang wanita? Apakah ia lebih baik sholat di rumahnya atau di masjid? Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Suami saya melarang saya ke masjid. Apa kata Syekh Abdul Baz? Ini hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan ke masjid rumah Allah. Tidak boleh suami melarang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke rumah Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai baju norak, celana legging ke masjid. Banyak jamaah masuk parit gara-gara dia pergi celana sipit. Jangan pakai lipstik tebal, pakai mau ke masjid ya tutup aurat. Datang dia ke masjid, bagus, ada pengajian, tak salah. Karena saya pernah mendengar bahwa seorang wanita lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit, baik dalam rumah, baik dalam kamar. Kapan? Ketika terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat perempuan di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Jalan Serayu ada tentara Israel di luar. Apakah benar bahwa pahala sholat berjamaah dari suami akan didapat oleh istri walaupun ia hanya melakukan sholat di rumahnya? Pahala sholat berjamaah suami akan didapat oleh istri. Saya belum jumpa dalilnya. Tapi yang jelas, istri yang taat, istri yang patuh, maka dia mendapatkan pahala. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang merawat anak, membesarkan anak, merawat semua pekerjaan suami, tapi bukan berarti dia menjadi kuli, menjadi babu, menjadi budak. Tidak, sesuai dengan kemampuannya, maka dia sama seperti mendapatkan pahala ibadah laki-laki. Itu hadisnya. Jelas. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Apakah menjual tanah harus dikeluarkan zakatnya? Nilainya ratusan juta. Kapan jual tanahnya? Besok. Berapa harganya? 400 juta. Asal lewat 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Lewat 42.500.000 sudah kena 2,5%. Kapan kenanya? Setahun setelah penjualan. Jualnya kapan? Besok. Besok tanggal berapa? 14 Rabiul Awal. Laku, iya. Kapan baru wajib? 14 Rabiul Awal tahun depan baru wajib. Saya takut Pak Ustadz lupa saya keluarkan sekarang. Boleh. Kalau sudah dikeluarkan sekarang, tahun depan tak perlu dikeluarkan lagi. Yang untuk tahun ini. Setelah setahun keluar lagi. Kapan Pak Ustadz? Sampai mati. Rugilah saya Pak Ustadz. Kalau rugi investasikan. Makanya orang bisa tak bayar zakat seumur hidup. Asal sudah mau dapat 40 juta, investasi. Nah, kalau dia bertahan pada angka 42.500.000, keluarkan setiap tahun 2,5%. Haul, satu putaran keluarkan, satu putaran keluarkan, satu putaran keluarkan. Kapan baru berhenti nih Pak Ustaz? Mati. Berhenti. Ini pertanyaan orang tarekat. Sampai ke makam hakikat. Lah putih kan dia. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustaz jika di masjid terdekat ada acara wirid mingguan, tapi saya pergi ke masjid lain untuk mendengar tausiah? Gimana tuh Pak Ustaz? Wirid itu apa isinya? Wirid isinya cuman baca Yasin aja Pak Ustaz. Pengajian itu, pengajiannya dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ikuti pengajian Dr. Mawardi. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu 13 tahun di Madinah. Bacaan yang tak apa-apa. Pergi. Ini baca Quran kapan aja bisa. Di sana pengajian Pak Ustaz siapa? Dr. Mustafa Umar. Hadir. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Adapun dengan bapak-bapak lingkungan, bisa saat sholat berjamaah jumpa. Kalau paham insya Allah. Dan bapak pula jangan aja. Itulah pengajian Ustaz Mawardi aja dia datang. Nanti kalau dia meninggal biar diurus Ustaz Mawardi jenazah. Jangan. Dia kan mau ngaji. Itu. Bagaimana caranya menghilangkan orang yang suka nonton zina? Bagaimana caranya menghilangkan orang yang suka menonton zina? Muhasabah diri. Saya ini mau kemana? Saya ini kan mau mati. Nanti memangnya kalau mau mati ini apa yang saya akan bertanyakan Allah? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya di hadapan Allah. Kalau belum menikah, nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga mata. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, puasa. Anak lajang yang belum nikah banyak-banyak puasa.
Karena kalau puasa, makanannya tak ada, libido seksualnya rendah. Datang kawan ngajak, tengok cewek cantik, aku tak nampak. Mati. Aku yang nampak, aku sekarang piring sama ayam penyet. Bagus. Kalau engkau sudah menikah, nampakmu perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak-agak lain.